Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 resmi dibuka. Toko modern berjejaring dinilai ancaman bagi pasar tradisional. Kebijakan moratorium Gubernur Bali dianggap tepat. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 secara resmi dibuka di Stadion Ngurah Rai Denpasar pada Jumat 5 Desember yang ditandai dengan tendangan ke gawang oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo. Pembukaan Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025 melibatkan ribuan seniman lintas generasi yang menyajikan pertunjukan budaya. Pembukaan berlangsung megah dan penuh warna. Prosesi diawali oleh tari Keagungan Bali Dwipa dan parade kolosal yang melibatkan ribuan seniman dari berbagai kota di Bali. Suasana semakin meriah saat defile 8 kontingen peserta memasuki lapangan dalam balutan busana budaya Nusantara, menegaskan kekuatan keberagaman yang menjadi roh utama turnamen ini. Pembukaan Soekarno Cup 2 2025 itu dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo dan petinggi DPP PDIP lainnya. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Iwayan Koster serta perwakilan timnya yang ambil bagian di Liga Kampung Soekarno Cup 2 2025. Ketua Panitia Liga Kampung Cup 2 2025 Imade Mayastra mengungkapkan helatan Soekarno Cup 2 2025 sebagai rangkaian bulan Bung Karno yang mengusung tema besar semangat gotong royong untuk kemenangan kita semua yang menegaskan bahwa seluruh peserta adalah pemenang dalam nilai sportivitas dan persaudaraan. Soekarno Cup sebagai ajang memperkuat persaudaraan, menjunjung sportivitas dan menunjukkan bahwa PDIP ikut ambil bagian dalam membangkitkan bakat-bakat muda dari seluruh pelosok negeri serta melestarikan sejarah sepak bola nasional. 8 tim terbaik dari seluruh Indonesia tampil pada edisi 2025, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Kehadiran kontestan dari berbagai pulau dengan karakter permainan berbeda diyakini akan menghadirkan persaingan ketat dan penuh kejutan. Ribuan penonton memenuhi Stadion Ngurah Rai sejak pagi, menciptakan atmosfer euforia yang semakin membakar semangat para pemain. Setelah Soekarno Cup apa setelah hari ini? Setelah hari ini kita tentu ada pemulihan. Latihannya ringan, jangan berat. Latihannya ringan karena persiapan fisik sudah cukup lama. Jadi kita menyongsong pertandingan kedua lagi 2 hari dan dengan kebugaran fisik yang lumayan. Kalau nanti sudah semua selesai gimana Pak harapannya? Kalau kita mempertahankan juara lagi, ini kan format tertutup. Kita bisa menjuarai Soekarno Cup. Itu tentu kebanggaan kita semua. Usai pembukaan dilanjutkan babak penyisian grup 1 yang diawali Banteng Bali berhasil menyeruduk Banteng Jawa Tengah dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Banteng Bali dipersembahkan Imade Anta Wijaya di menit 83. Awal laga ini pertama ini berjalan cukup sengit ya, begitu juga tim dari Banteng Bali beberapa mendapatkan peluang, namun di menit kedua atau babak kedua kita bisa mendapatkan 1 gol lewat adu penalti. Saya pertama kali sebenarnya gugup sekali ya, karena situasi dalam pertandingan ini sangat tegang sekali ya, karena itu penalti yang pertama apalagi itu penentu. Ya syukur kita dapat 3 poin di pertandingan pertama ini ya, mudah-mudahan di pertandingan kedua kita bisa manfaatkan peluang-peluang yang akan kita dapatkan. Turnamen yang digelar pada 5 hingga 13 Desember 2025 ini berlangsung di 3 venue, yakni Stadion Dipta, Bali United Training Center, dan Stadion Ngurah Rai akan menjadi arena adu prestis dan prestasi 8 kesebelasan terbaik se-Indonesia.
Ajang nasional bukan hanya sebagai kompetisi sepak bola antar kampung terbesar, tetapi juga sebagai selebrasi kebudayaan dan persatuan Nusantara. Raiswantara, Bali TV. Pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi Bali menggelar rapat kerja Raker yang berlokasi di SMK PGRI 4 Denpasar. Raker yang diikuti para ketua pengurus perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kota Sebali serta Kepala Sekolah PGRI Sebali dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia. Rapat kerja dengan tema optimalisasi manajemen lembaga pendidikan PGRI menuju pelayanan pendidikan berkualitas dan bersaing ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama, Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Bali, Igu Singurah Wirata mengatakan, Raker yang diselenggarakan bertujuan menyatukan langkah dan persepsi untuk membangun sekolah PGRI yang besar, kuat, bersemangat, digemari dan dicari oleh masyarakat. Memperkuat tata kepengurusan organisasi agar lebih efektif, transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik guru, tenaga pendidikan maupun pengelola lembaga. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025, merumuskan program kerja tahun 2026 secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memantapkan program pengembangan sekolah dalam bidang literasi digitalisasi dan karakter. Program kerja untuk dilaksanakan 2026 dengan rujukan dari Rakernas YPLP PGRI Pusat. Program itu juga rujukannya dari program kerja yang belum jalan. Gunakanlah untuk di tahun yang akan datang. Tantangan sekolah PGRI, persekolahan PGRI di Bali ke depan. Makanya kami mengajak beliau-beliau di YPLP Kabupaten Kota supaya lebih semangat lah. Kok bisa sampai tidak dapat kulit, bagaimana kita memberikan dorongan untuk lebih maju, lebih berinovasi, terutama kepada kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan perpanjangan tangan daripada YPLP, gitu. Bagaimana membina sekolah itu supaya tetap eksis. Gitu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia menyampaikan arahan terkait kebijakan serta peluang yang harus ditangkap PGRI agar terjadi sinergi antara pemerintah provinsi, daerah hingga ekosistem pendidikan. Sebagai upaya menciptakan SDM Bali unggul, pihaknya berharap ada standarisasi kompetensi tenaga kependidikan. Kesempatan besar buat peluang kami di pemerintah Provinsi Bali untuk menyampaikan seperti apa sebenarnya arah kebijakan Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang kita kenal dengan prioritas Provinsi Bali adalah menyusun SDM Bali unggul. Tetap dioptimalkan, kita pemerintah daerah melakukan pengawasan, pembinaan, optimalisasi program-program yang harus diselaraskan. Makanya Titi yang hadir ke sini, masih fresh graduate istilahnya, kita hadir dan memberikan, ini loh arah kebijakan Provinsi Bali, silakan diimplementasikan untuk memperkuat, tidak lagi kita bicara antara negeri dan swasta. Bahwa ini kebijakan secara provinsi, kemudian di nasional juga sudah kita harmonisasi untuk meningkatkan kualitas SDM Krama Bali. Persekolahan PGRI merupakan alat perjuangan membantu mencerdaskan bangsa sehingga menghasilkan penerus bangsa yang terdidik. Untuk itu, para kasek dan pengelola persekolahan PGRI harus bangkit dan bekerja untuk memajukan sekolah PGRI agar sejajar dengan sekolah negeri dengan terus berinovasi meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan berkualitas. Sukma, Bali TV. Lembaga Pelatihan Kerja Perhotelan dan Kapal Pesiar Monarch Bali Dalung bekerjasama dengan PT Alwihda Jaya Sentosa menggelar final interview Turki Placement. Kegiatan rekrutmen ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 5 hingga 6 Desember, diikuti oleh 360 kandidat yang dipersiapkan untuk bekerja di hotel-hotel berbintang 5 di Turki. Rekrutmen ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 5 hingga 6 Desember, diikuti oleh 360 kandidat yang dipersiapkan untuk bekerja di hotel-hotel berbintang 5 di Turki.
Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala PT Alwidah Jaya Santosa Cabang Bali bersama Direktur Monat Bali Dalung dan ANZ. Dihadiri oleh Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dr. Niloh Putu Widyantari. Direktur Monat Bali Dalung Iputu Rucita mengapresiasi atas terselenggaranya rekrutmen ini. Ia menegaskan bahwa seluruh peserta telah difasilitasi dengan baik selama proses seleksi, dan hal ini merupakan komitmen Monat Bali yang sejak awal telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada para Brexter dan alumni. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari visi Yayasan Widi Sastra Nugraha dan Monat Bali untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Alwidah Jaya Santosa, baik dari kantor pusat dan begitu juga representatif kantor di Bali, atas kepercayaannya yang diberikan kepada kami sama wakil dari Monat Bali untuk bisa melakukan rekrutmen di sini selama 2 hari, di mana anak-anak kami itu sangat terfasilitasi. Ini memang bentuk dari komitmen kami di Monat Bali, di mana kami melatih, mensertifikasi dan sekaligus mencoba memberikan peluang kepada anak-anak kami, para Brighters dan begitu juga alumni kami untuk bisa mengenyam international experience. Dan ini adalah bentuk komitmen dari Yayasan Widi Sastra Nugraha dan begitu juga Monat Bali untuk membuat anak-anak kita itu bisa bersaing baik nasional dan internasional. Sementara itu, Kepala PT Alwidah Jaya Santosa Cabang Bali, Idengah Hiasa Ade Susanto mengapresiasi kegiatan interview kali ini yang bekerjasama dengan ANZ dan Monat Bali yang telah diselenggarakan di 5 kabupaten. Ini adalah program yang sangat bagus dan kami mendapatkan banyak kandidat yang berkualitas dari sini. Karena seperti yang disampaikan oleh agensi kami dari ANZ yang ada di Turki, resourcing kandidat dari Monat Bali ini mereka sangat profesional, bahasa Inggrisnya sangat bagus, kemudian hospitality-nya juga. Sehingga tahun ini mereka merekrut kurang lebih sekitar 450 orang. Jadi harapan kami tentu ke depan lebih banyak lagi anak-anak di Monat Bali yang kami rekrut dan kami tempatkan di Turki. Pihaknya juga menekankan bahwa para pekerja yang diterima akan mendapatkan fasilitas lengkap di Turki dengan besaran gaji yang diterima berkisar antara 12 juta hingga 15 juta per bulan. We are working and recruiting for good and quality personnel to Turkey, and Monarch is a good one and the good school what is matching for our requirements for the hotel workers. So we are like this school about their professionalism, how their rate, and the style of their work, study, and the people. Indonesian people is very nice, lovely. So they're very friendly and they're very respectful, and the Indonesian people is the good one, who's good workers for hospitals. Untuk kedepannya diharapkan semakin banyak para Brexter dari Monat Bali yang dapat ikut serta dan dikirim untuk bekerja di Turki. Bunga Widrayani, Bali TV. Toko modern berjejaring dinilai ancaman bagi pasar tradisional. Kebijakan moratorium Gubernur Bali dianggap tepat. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Pemirsa, kebijakan moratorium izin pendirian toko modern berjejaring yang dikeluarkan Gubernur Bali dinilai sebagai langkah tepat untuk melindungi keberlangsungan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil di daerah. Langkah ini merespon kekhawatiran berbagai pihak terkait pesatnya ekspansi toko modern yang dinilai semakin menggerus ruang usaha pedagang kecil. Saat ditemui pada doa bersama Partai Golkar Bali di Puro Jagannato, pengurus DPD Partai Golkar Bali Ida Bagus Gede Udiyano menilai kehadiran toko modern berjaring dalam beberapa tahun terakhir telah memberi tekanan besar bagi pasar tradisional. Dengan modal kuat, jaringan luas, serta strategi pemasaran yang agresif, toko modern mampu menawarkan harga kompetitif dan kenyamanan berbelanja yang sulit ditandingi pedagang kecil. Selain itu, pola pembangunan toko modern yang sering berdekatan dengan pasar rakyat dikhawatirkan mempercepat penurunan jumlah kunjungan konsumen ke pasar tradisional. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang yang sebagian besar mengandalkan usaha mikro dan kecil sebagai penopang ekonomi keluarga. Kadangkala realitas existing kita lihat juga tidak sedikit yang namanya toko-toko modern itu bersebelahan dengan pasar tradisional, itu kan jadi kendala juga, apalagi mungkin untuk faktor harga dan lain sebagainya, karena kan tipikal dari pasar tradisional itu kan kita tahu memang seni di sana adalah tawar-menawar dan lain sebagainya, gitu. Sedangkan kalau yang namanya toko modern kan sudah pasti, price-nya adalah sudah pasti harganya, nah sehingga kita khawatir jangan sampai ada di-compare, dibandingkan malah harga di toko modern lebih murah daripada tradisional. Ini kan otomatis akan ada stigma image gitu loh, seakan-akan ya akan mendistruksi yang namanya keberadaan daripada pasar tradisional.
Melalui moratorium ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan di Bali, sehingga toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan berdampingan tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil yang paling rentan terdampak. Yana, Bali TV. Pemirsa, Bank Mandiri kembali menggelar Festival Inovatif Living Fest 2025 di Denpasar untuk menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dan gaya hidup digital masyarakat Bali. Gelaran yang berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2025 di Icon Bali ini menawarkan pengalaman terpadu yang menggabungkan layanan finansial modern, hiburan, pameran UMKM hingga showcase industri properti dan otomotif dalam satu ruang kolaborasi besar. Bank Mandiri kembali melanjutkan rangkaian Festival Inovatif Living Fest 2025 kali ini hadir di Denpasar untuk menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dan gaya hidup digital masyarakat Bali. Gelaran yang berlangsung pada 4 sampai dengan 7 Desember 2025 di Icon Bali ini menawarkan pengalaman terpadu yang menggabungkan layanan finansial modern, hiburan, pameran UMKM hingga showcase industri properti dan otomotif dalam satu ruang kolaborasi besar. Regional CEO Bank Mandiri Region 9 Bali dan Nusa Tenggara Alexander Jonathan Pati menjelaskan bahwa Living Fest 2025 Denpasar dirancang sebagai festival inklusif tempat masyarakat, pelaku kreatif dan industri dapat tumbuh bersama. Ini merupakan rangkaian acara dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-27 dari Bank Mandiri. Tadi mungkin sudah kami sampaikan di stage dan juga tadi terima kasih sudah disampaikan ulang oleh Pak Menko Kodam. Temanya adalah sinergi majukan negeri. Jadi kami bersama-sama dengan seluruh komponen pemerintahan, birokrasi maupun masyarakat, pengusaha bersama-sama sinergi memajukan negeri dengan cara kami menggelar Living Fest ini yang mengundang kurang lebih UMKM ada 123, total tenan 256, belum terhitung meramaikan seluruh kawasan Sanur dari ujung ke ujung. Nah, rangkaian ini, acara ini adalah bagian juga dari inisiatif kami dari Bank Mandiri Region 11 Bali Nusa untuk memajukan perekonomian bukan saja di Provinsi Bali, tapi juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak atas kehadirannya mewakili Pak Gubernur. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dari Presiden Republik Indonesia yaitu bisa mendorong super hub yaitu KRBNN itu bisa terwujud salah satunya melalui sedikit langkah kecil yang kami di Bank Mandiri lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi trigger atau pendorong semua elemen, semua institusi, semua komponen masyarakat untuk sama-sama sinergi majukan negeri. Untuk menyajikan konten yang lebih variatif, Bank Mandiri menggandeng sejumlah mitra strategis nasional Bank Mandiri, seperti Jakarta Coffee Week atau Jeko Week dan Inacraft. Kolaborasi ini menghadirkan rangkaian aktivitas, kurasi produk, pameran kreatif, serta diskusi komunitas yang mengangkat budaya dan tren lokal. Konsepnya yang modern dan klasik saya pakai ya untuk yang memperkenalkan kalau bule-bule itu kan nggak tahu Subeng. Kita perkenalkan yang ada Subeng, ada Cucuk gitu ya. Juga ada yang modern yang memang kita ekspor dengan yang modern stylenya. Mudah-mudahan ke depannya Bank Mandiri bisa lebih banyak mensupport kami dari segala permodalan lah, promosi dan lain-lainnya. Selain itu, Living Fest Denpasar menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai penawaran spesial melalui kehadiran 20 pengembang properti, termasuk Arta Perdana Loka, Ciputra Beach Resort, dan New Kuta Golf and Ocean View. Selain itu, 13 merek otomotif seperti BYD Indonesia, Denza, Toyota, dan Daihatsu juga turut meramaikan festival lengkap dengan fasilitas test drive untuk menjajal beragam kendaraan baru. Jadi, konsep ini yang pertama kali ada di dunia dan mulainya dari Bali. Jadi Delings Golf Villa ini dikembangkan oleh developer Intra Golfing Resort yang sudah TBK, dan IGR sendiri punya 3 lapangan golf, satu ada di Bali, satu lagi ada di Sentul, satu lagi ada di Belitung, Black Rock.
Salah satu daya tarik utama Livin Fest Denpasar adalah konser musik yang menampilkan musisi nasional seperti Meiska, Pongki Barata, dan Lomba Sihir, memberikan pengalaman hiburan yang dapat dinikmati seluruh generasi. Tidak hanya itu, festival ini juga diramaikan dengan fun run 2,7 kilo dan 5 kilo yang mengajak masyarakat Bali merayakan gaya hidup sehat dan aktif. Kami baru datang sih, tapi terlihat meriah sekali, terus banyak ada tenan-tenan yang sangat menarik, terutama tertarik ke yang dari lokal Bali langsung sih sebenarnya. Ya, tampaknya lain dari biasanya ya. Tadi saya parkir aja udah macet itu, ramai sekali ini. Dan barusan saya ditawarin sama orang mandiri sana, Pak sudah belanja katanya. Kalau belanja 100.000 dapat 1 koin, nanti kemungkinannya bisa dapat hadiah mobil katanya. Pesan-pesannya sih seru banget ya pas datang ke sini, rame banget ternyata, terus gak nyangka sih kalau Livin Fest-nya bakalan nyampe sampai ke Denpasar ya. Seluruh layanan dan promo tersebut telah terintegrasi secara seamless dalam aplikasi Livin by Mandiri yang kini menjadi tulang punggung ekosistem digital Bank Mandiri dengan lebih dari 35 juta pengguna. Frekuensi transaksi di Livin by Mandiri tumbuh 25% dengan nilai transaksi mencapai 3.220 triliun rupiah, naik 10% hingga September 2025. Keberadaan Livin by Mandiri juga berhasil membuat lebih dari 91% pembukaan rekening baru dilakukan secara digital. Di penghujung tahun ini, Bank Mandiri ingin merayakan kontribusi yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Livin Fest adalah panggung kolaborasi yang menyatukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu semangat besar sinergi majukan negeri. Bunga dan Angkat, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polres Badung amankan belasan WNA diduga akan produksi konten porno. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, petugas Polres Badung mengamankan belasan orang warga asing dan seorang konten kreator di sebuah studio di kawasan Prerenan, Badung. Diduga konten kreator tersebut akan memproduksi muatan pornografi untuk diunggah di websitenya. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dalam penjelasannya mengatakan belasan warga asing tersebut diamankan petugas setelah menerima informasi dari warga bahwa ada aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh konten kreator asal Inggris berinisial B. Bersama imigrasi, petugas memeriksa dan menggeledah lokasi tersebut dan menemukan diduga alat bukti berupa alat kontrasepsi, kamera, sejumlah pelumas, dan obat-obatan. Selain itu, petugas juga memeriksa belasan warga asing yang ada di lokasi tersebut dan menggiringnya di Mapolres Badung. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas memutuskan memulangkan 15 orang warga Australia dan memeriksa lebih mendalam terhadap 4 warga Inggris yang 1 diantaranya perempuan berinisial B. Dugaan
tindak pidana pornografi atau mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat informasi elektronik dokumen yang memiliki tautan yang melanggar kesusilaan. Kita amankan itu ada sekitar 14 orang WNA dari berbagai negara. Kita sudah melakukan pemeriksaan penyelidikan. Untuk sementara kita kembalikan ke tempat tinggal masing-masing karena masih proses penyelidikan. Kini sebuah mobil diamankan di Mapolres Badung. Setelah berkoordinasi dengan imigrasi, belasan warga asing yang sempat diperiksa petugas Polres Badung dibawa ke kantor imigrasi Denpasar untuk menjalani pemeriksaan terkait keimigrasian. Raiswantaro, Bali TV. Pasca sidak pansus TRAP DPRD Bali yang menemukan 13 bangunan diduga melanggar dan dilakukan penyegelan belasan akomodasi wisata berbuntut panjang, para petani pengelola usaha yang terdampak melakukan aksi dengan memasang lembaran seng di area persawahan, tepat di salah satu titik pandang favorit wisatawan. Aksi tersebut menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan citra buruk bagi pariwisata Bali apabila tidak segera dicarikan solusi. Rektor Universitas Dwijendra, Profesor Gede Sedano yang juga pengamat pertanian ini mengatakan salah satu mekanisme yang dinilai mampu memperkuat posisi petani adalah penerapan pembagian keuntungan antara sektor pariwisata dan pertanian. Melalui sistem ini, sebagian profit yang diperoleh dari aktivitas pariwisata di kawasan Jatiluwih dialokasikan kepada kelompok-kelompok petani, baik subak maupun tempekan, yang terlibat langsung dalam menjaga landscape budaya tersebut. Pemberian bagian keuntungan kepada petani dinilai dapat menjadi insentif ekonomi yang mendorong mereka untuk tetap bertahan di sektor pertanian. Melalui dukungan tersebut, petani memperoleh manfaat langsung dari keberadaan pariwisata dan memiliki motivasi lebih kuat untuk terus menjaga sistem subak dan tradisi pertanian yang menjadi inti dari daya tarik Jatiluwih sebagai warisan budaya UNESCO. Kita bicara pada sistem manajemen kawasan warisan budaya dunia, maka petani harus menjadi bagian yang terpenting. Oleh karena itu, petani yang melakukan satu kegiatan usaha di sana dalam usaha-usaha pertanian menjaga budaya, maka petani harus mendapatkan insentif yang relatif tinggi di sana. Tidak semata-mata pelaku wisatanya. Sehingga bagaimana cara membuat ini sistem tadi? Misalnya ada sharing untuk profit. Jadi ada pelaku pariwisata, kemudian sharing untuk sektor pertanian. Siapa sektor pertanian? Adalah kelompok-kelompok petani, apakah di sana subaknya atau tempekannya, yang memang benar-benar menjadi pelaku di warisan budaya dunia ini. Jadi tidak hanya pelaku yang menanam padi, tidak, tetapi memang benar-benar pelaku yang menjaga warisan budaya dunia, khususnya di budaya pertanian. Nah, siapa lagi selain para petani, subak, sehingga mereka perlu mendapatkan profit di sana. Sehingga kalau ada profit di sana, maka para petani atau subak ini memiliki satu insentif ekonomis, sehingga meningkatkan motivasinya untuk tetap mereka bertani, karena mereka akan juga mendapatkan kecipratan lah. Ada kue yang bisa didapat oleh petani kita yang tergabung dalam subak-subak itu. Sementara Bupati Tabanan, Komang Gede Senjayo akan memediasi para petani pasca melakukan aksi dengan memasang lembaran seng di area persawahan. Ia mengakui banyak petani merasa objek wisata sawah yang dikunjungi wisatawan setiap hari tidak memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi mereka. Hal itu mestinya segera dicarikan solusinya. Seperti mengusulkan para petani ini juga diberikan insentif sehingga mereka juga akan menjaga sawahnya. Kalau saya lihat kemarin, jujur ya, keluhan para masyarakat, khususnya petani lokal, mereka kadang-kadang tamu datang melihat objek-objek wisata, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menikmati hasilnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat itu aja. Jadi antara pariwisata dengan petani itu masih dampak pariwisata dan dampak petani itu masih jauh kita lihat perbandingannya. Maka dari itu kami berusaha akan memediasi bagaimana mencarikan win-win solusi
Bagaimana juga kami akan ngomong ke provinsi, ngomong ke pusat, bagaimana petani lokal itu juga diberikan insentif sehingga mereka juga menjaga sawahnya, menjaga wilayahnya. Winata, Bali TV. Harga bunga pacah galuh anjlok, petani merugi. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Jeruk puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metapah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, para petani mengeluhkan anjloknya harga bunga pacah galuh saat musim hujan. Penurunan harga ini membuat pendapatan petani merosot tajam. Bunga pacah galuh merupakan tanaman hias memiliki keindahan warnanya, juga menjadi kebutuhan untuk bahan upakara sarana Banten. Biasanya harganya bisa tinggi saat Hari Raya Agama Hindu. Petani Gusti Madarebak yang memiliki lahan di sekitar Jalan Raya Anggungan Penarungan Mengui, Badung mengatakan musim hujan membuat bunga pacah mudah rontok dan kualitasnya menurun. Kondisi ini menyebabkan harga di tingkat petani merosot hingga 3.000 per kilogram. Selain faktor cuaca, turunnya harga juga dipengaruhi berakhirnya masa rainan serta semakin banyak petani yang menanam bunga pacah sehingga pasokan meningkat di lahan seluas 600 meter persegi. Gusti Rebak memetik bunga setiap hari dan biasanya memperoleh 20 hingga 40 kg. Dalam kondisi saat ini, pengepul membeli bunga pacah dengan harga 7.000 hingga 10.000 per kilogram.
dan pada hari-hari besar keagamaan atau rainan tertentu harganya bisa mencapai 10.000 hingga 20.000. Rugi nih mungkin. Jauh harga aja 3.000 mungkin per kilo. Per kilo 3.000. Kenapa penyebab murahnya nih ke? Dana mungkin, apa dana? Rainan 16. Hujan. Ya, pengaruh liu, pengaruh niki yang salah bunga. Ya. Pementen niki karena akeh petani bunga pacah kan? Ya, makin akeh kan. Ya. Biasanya niki kalau naik niki biasanya pas rai-rainan naik langsung ya? Bisa naik bisa jadi 20.000, bisa jadi 25.000. Mungkin bencok saja nih jadi 3.000 mungkin. Mungkin 3.000 yang cari ya? Ini petani. Petani ya. Pengepul pun ya kalau mahal kan kantap. Petani yang perugi mungkin tuh. Dengan hari yang terus merosot, menunggu bunga mati, ia bersama petani lain yang memilih tidak menanam bunga pacah galuh. Sementara waktu hingga kondisi membaik, bunga pacah dari mulai bibit ditanam setelah berumur sekitar 1,5 bulan baru bisa dipetik. Panen bunga ini berlangsung hingga 2 bulan. Winata, Bali TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau rumah susun pegawai Kemenkyu di kawasan Renon Denpasar pada Jumat 5 Desember. Menkyu Purbaya akan memperluas fasilitas tempat tinggal bagi pegawai Kemenkyu di Bali dengan membangun 1 atau 2 tower di lahan yang masih kosong. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau fasilitas rumah susun aparatur sipil negara ASN Kementerian Keuangan di kawasan Renon Denpasar, Bali, Jumat 5 Desember. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkyu juga meresmikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kemenkyu. Menkyu menyebut pembangunan 2 gedung rumah susun tersebut cukup irit dengan anggaran 54 miliar rupiah untuk 120 unit. Rusun yang berlokasi di pusat kota Denpasar ini berkapasitas hingga 480 penghuni, merupakan fasilitas bagi pegawai Kemenkyu yang bertugas di Bali. Menkyu Purbaya mengungkapkan, kementeriannya juga akan membangun rusun dengan ukuran yang lebih besar untuk pegawai Kemenkyu yang berkeluarga. Kalau untuk keluarga 36 mungkin pas-pasan. Kalau anaknya gede sedikit ya udah nggak bisa belajar tuh di situ. Jadi saya minta nanti dinaikkan sedikit ukurannya ke yang lebih besar. Saya sebulan tuh 300.000 untuk pemeliharaan. Kalau nggak hancur gedungnya. Atau saya ngelarin terus dari APBN rugi saya. Menanggapi rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait untuk berkolaborasi membangun rusun bagi masyarakat umum yang berpenghasilan rendah di lahan kosong area rusun beberapa waktu lalu, Menkyu Purbaya menegaskan pembangunan unit baru diprioritaskan bagi pegawai kementeriannya yang belum mendapatkan tempat tinggal. Namun hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, besok Minggu Pon Medangsia 7 Desember 2025 atau seminggu setelah Hari Raya Kuningan, warga desa adat Kesiman menggelar tradisi ngerebong atau pengrebongan. Hanya saja pengrebongan kali ini dilaksanakan tak semeriah dan selengkap sebelumnya. Tradisi ngerebong dilakukan ngubeng atau terbatas, mengingat pembangunan sejumlah gedong dan kuri agung belum rampung. Hasil pengamatan Bali TV Sabtu 6 Desember 2025 menunjukkan tumpukan bahan bangunan masih memadati areal Wantilan Pura Agung Petilan sebagai japosisi yang biasanya dipakai Murwodaksina saat pengrebongan, sementara proses restorasi Kuri Agung masih belum tuntas. Namun demikian, Desa Adat sudah memprasita 2 pemedalan dan menyusun pedagingan di Pemedalan Agung guna mengantisipasi jika prosesi ini tak bisa dilakukan secara terbatas atau ngubeng. Biasanya sehari sebelum pengrebongan, Keramo Yowano dari 33 banjar adat di Kesiman terlibat dalam lomba ngelawar dan lomba penjor. Kali ini 2 agenda itu tak dilakukan karena prosesinya dilakukan ngubeng. Sementara semua gedong dan balai panjak sejak Sabtu sudah dihias sebagai sentral pengilang. Ngerebong ngubeng dilakukan Wakil Bendesa Adat Kesiman, Guru Anom Ranwara.
menyampaikan bahwa Desa Adat Kesiman melalui Paiketan Pemangku telah melaksanakan paruman khusus untuk membahas tata pelaksanaan pengilan di Pura Agung Petilan selama proses restorasi berlangsung. Restorasi ini menyasar sejumlah situs utama sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaan ritual agar tetap berjalan sesuai pakem dan kesucian pura tetap terjaga. Guru Adam Ranuara menjelaskan bahwa hasil parum Paiketan Pemangku menegaskan rangkaian pengrebongan di Pura Agung Petilan dimulai pukul 09.00 WITA diawali dengan menghias ide petara dalam, sedangkan ide susunan, prasana, dan pramanca dilaksanakan di pura masing-masing. Demikian juga seduhan berupa barong dan rangda dari Singgi Sanur, Pemogan, Betul dan Tohpati tak lungo ke Pura Agung Petilan. Swastiastu, ini ditiang ngangganin ini jeruk Indonesia, mapi sobiah ingyan pakeling, ring sejeroning jaging barjang pengrebongan, terakhir di Benjang, sekali sani sampun kesumanggaman ring parum penyangro pengrebongan. Kemargi pengrebongan Rahina Benjang, wenten kemargi pengilian Mubeng. Kemauan Benjang dan kini antus satukan ngiring nis, jantan wenten napi sinale tunggil pengilian sanenentan dados cutatang menawi yang kesida sampun ke bawasa yang sida ring madya utama mandala jadi kemargian yang pemilihan sanenentan dados kecutatan manut kadi pemus ane jadi pedun ring rakin Benjang. Ring krama sarang sami sebagai jaga kali mestikanipun di Kota Denpasar sani arseledan jadi merebong ledangan satukan pemargin pengrebongan dua Benjang jadi mubeng kados. Usai katurang ide betara menghias, umat bisa melakukan persembayangan mulai pukul 09.00 WITA sampai pengilian pengrebongan berakhir sore harinya. Soal taborah, Anom Ranuara mengatakan dibatasi 3 saat. Namun demikian Guru Gede Anom menambahkan jika ada hal-hal di skala yang turun dan tak mengizinkan ngubeng, maka sudah disiapkan langkah 2 yakni maider di Jabo dalam pura. Hal itu pernah terjadi pada saat COVID-19 Pangileng, utamanya Sesunan Saput Poleng Kesiman, akhirnya ngider buana di Jabo dalam pura. Pada bagian lain, Guru Gede Anom menegaskan Desa Adat Kesiman berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian situs-situs pengrebongan sebagai sebuah tradisi sakral yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB. Karena itu, Desa Adat terus memperkuat struktur adat dan spiritual yang selama ini menjadi identitas kawasan Kesiman. Suece Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan komunitas lansia Kaplut hibur warga kota. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi,
Pemirsa, suasana lapangan Puputan Badung di Kota Denpasar pagi tadi terasa berbeda. Lapangan yang biasanya didominasi kegiatan olahraga, namun Sabtu pagi 6 Desember 2025, masyarakat disuguhi penampilan dari sekelompok warga lanjut usia. Mereka adalah komunitas Kaplut atau komunitas pejalan Puputan Badung yang berhasil menghangatkan suasana dengan hiburan musik yang ceria dan penuh semangat. Usia terbukti hanyalah angka bagi mereka. Warga Kota Denpasar yang menikmati suasana pagi di lapangan Puputan Badung hari ini tak menyangka akan disuguhi penampilan musik yang begitu menghibur. Di tengah keramaian, komunitas Kaplut tampil penuh energi. Sebagian besar anggotanya adalah para lansia, namun semangat yang mereka tunjukkan mampu menarik perhatian ratusan pengunjung. Dengan membawakan lagu-lagu yang akrab di telinga, musik dan keceriaan Kaplut terlihat begitu dihayati. Anggota lansia yang bernyanyi dan bermain musik dengan ekspresi yang ceria. Tak hanya penonton yang ikut bernyanyi, beberapa juga terlihat berjoget ringan, membuktikan bahwa musik mereka berhasil mencairkan suasana pagi. Kompiang Wiranata, Ketua Kaplut, menjelaskan bahwa komunitas ini terbentuk sekitar 6 bulan lalu, bermula dari kelompok kecil yang bernyanyi dengan alat musik seadanya di depan Pura Jagannatha. Tak disangka antusiasme yang tinggi mendorongnya untuk membesarkan kelompok ini. Mereka pun mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang kemudian direspon positif dengan menghibahkan seperangkat alat musik lengkap. Bahkan kegiatan positif ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Denpasar. Kini komunitas Kaplut telah beranggotakan 114 orang dengan tujuan utama menghibur masyarakat kota. Memang di sini ketika Bapak Wali Kota menyambangi kita ke sini, beliau kaget, wah ini ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Ibu-ibu pada dancing, ada yang sakit mulai jogging-jogging, ya itu kan sudah suatu kedepannya kita lebih serius lagi. Adalah seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah mulai didengar karena didukung oleh teman-teman kita di medsos ya, saling gencar di medsos. Ya seperti lansia datang jogging-jogging ini semua sampai olahraga. Kita kan olahraga dulu ya. Olahraga dulu 1 jam, setelah olahraga baru kita main musik. Pemain Kaplut itu tidak money oriented. Kita murni untuk menghibur masyarakat. Setelah kita 40 menit ke depan main, artinya kita adakan jam session. Jam session itu siapapun warga masyarakat Bali yang bisa bermain silakan jamin. Kita mainnya di sini Sabtu dan Minggu. Salah satu pengunjung yang juga tokoh di Kota Denpasar, Nyoman Punglik Sudiantara, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap Kaplut dapat menjadi rutinitas dan ikon baru yang memberikan citra positif, penuh kegembiraan dan kedamaian bagi Denpasar. Kami memang menginginkan kegiatan informal ini yang mempunyai rutinitas, yang memberikan citra yang positif dalam bentuk kegembiraan dan kedamaian. Sehingga Denpasar mempunyai ikon-ikon tersendiri selain apa yang sudah ada. Dan saya secara pribadi sebagai bagian masyarakat Kota Denpasar mengucapkan terima kasih kepada Kaplut untuk memberikan daerah lebih, membuat Denpasar lebih hidup, lebih nyaman dan lebih damai. Antusiasme penonton semakin memuncak ketika penglingsir Puri Kesiman terlihat ikut terlibat menikmati alunan musik yang didominasi lagu-lagu klasik. Tak hanya itu, istri Gubernur Bali Nyonya Putri Koster juga turut bergabung menonton panggung musik Kaplut. Kehadiran beliau semakin memeriahkan suasana. Bahkan Nyonya Putri Koster menyumbang sebuah lagu yang membuat seluruh pengunjung ikut berjoget bersama. Semangat komunitas Kaplut yang digawangi para lansia ini benar-benar membuktikan bahwa usia tidak membatasi seseorang untuk berkarya dan memberikan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Indrawan, Bali TV. Sementara itu, perayaan Akbar Festival Dewa Dewi Sejit yang mulai Sui Weng Sing Niang resmi digelar pada 6 hingga Desember 2025 bertempat di tempat ibadah Tridharma Chow Phuc Miao. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran umat Tridharma dari berbagai daerah di Bali maupun luar pulau.
Festival ini menjadi momentum sakral untuk mengumpulkan dewa-dewi dari berbagai tempat ibadah Tridharma, mulai dari kelenteng, kunco, hingga vihara Tridharma. Seluruhnya hadir bersama-sama di Chow Phuc Miao untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan serta memperkuat nilai-nilai spiritual yang telah diwariskan turun-temurun. Menurut Han Lung, Ketua Panitia Pelaksanaan, festival ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga wahana penting menyatukan umat Tridharma, memperkuat rasa persaudaraan, dan menjalin hubungan harmonis di tengah keberagaman. Sebagai kaum minoritas, kebersamaan adalah kekuatan. Dengan adanya festival JW atau Festival Dewa Dewi ini, kami berharap semua umat Tridharma dapat lebih saling mengenal, mempererat persaudaraan, dan bersama-sama membangkitkan kembali kejayaan Tridharma. Untuk saat ini, acara JW atau sesitnya Dewi Suni Senyang di Pulau Bali ini dihadiri oleh 15 kelenteng dari luar Pulau Bali, diantaranya dari Jakarta, dari Semarang, dari Kudus, dari Gresik, dari Surabaya, dari Makassar, dan dari Batam. Begitu, dengan menghadirkan 17 dewa atau 17 Kim Sin yang berstana di Chow Phuc Miao saat ini, yang terdiri dari dewa pengobatan, dewa welas asih, kemudian dewa perdagangan, dan sebagainya. Selain rangkaian sembahyang dan prosesi arak-arakan dewa-dewi, acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Artis Monica Swan dari Semarang tampil menghibur umat dengan pertunjukan musik, sementara atraksi Barongsai Naga Langit menambah semarak festival dengan gerakan energik dan penuh makna budaya. Panitia juga menyiapkan undian door prize dengan hadiah utama 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 5 unit sepeda listrik, dan 10 unit kulkas, 12 unit kompor gas, serta puluhan hadiah hiburan lainnya yang disambut antusias oleh para peserta. Festival Dewa-Dewi Sejit 2025 di Chow Phuc Miao ditutup dengan penuh rasa syukur dan harapan bahwa kebersamaan umat Tridharma akan terus terjaga, tumbuh, dan mampu menghadirkan harmoni bagi masyarakat luas. Hendra, Bali TV. Setelah beroperasi selama puluhan tahun sebagai penampung minyak terapung vital bagi ketahanan energi nasional, FSO Cintana Thomas yang bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng sejak Desember 2018 menjadi lokasi penampungan minyak serta penanganan limbah B3 milik Pertamina. Proses pembersihannya ditargetkan rampung awal 2026. FSO Cintana Thomas yang dibuat pada 1972 menjadi kapal penampung bahan bakar minyak BBM dengan kapasitas lebih dari 1 juta barel. Setelah 2017, FSO Cintana Thomas mengalami penurunan kinerja karena usia. Berbagai upaya pemulihan dilakukan agar Cintana Thomas bisa beroperasi maksimal kembali. Hasilnya, FSO Cintana Thomas sempat kembali beroperasi selama 6 bulan. Chandra Sunario, manajer ASSE Operation Zona 11 menyatakan dari hasil asesmen mengharuskan FSO Cintana Thomas pensiun, dan pada 2018 seizin negara dalam hal ini SKK Migas, KSOP Celukan Bawang, dan PT Pelindo untuk pemindahan labuh FSO Cintana Thomas menuju Pelabuhan Celukan Bawang hingga kini. Sejarah singkat FSO Cintana Thomas sendiri itu dimulai dari 2006. Sebetulnya Cintana Thomas ini juga itu adalah aset milik negara yang pada tahun 2006 itu masih dioperasikan oleh operator sebelum Pertamina. Tapi pada saat beralih ke Pertamina, ke negara, Pertamina yang diminta untuk mengoperasikan, aset-asetnya ikut gitu. Termasuk si Cintana Thomas ini. FSO Cintana Thomas mengabdi selama 12 tahun di perairan Tuban menjaga ketahanan energi, terutama BBM untuk Indonesia. Keberadaan kapal FSO sangat penting karena produksi minyak mentah harus dibawa ke kilang untuk diolah menjadi BBM siap pakai. Kini meskipun tidak beroperasi, keberadaannya di Celukan Bawang sejak 2018 tetap menjadi sumber pendapatan negara yang secara konsisten menyetorkan penerimaan negara bukan pajak PNBP per bulan kepada kas negara. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun, Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.